Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla wa malaikatuhu ala nabiyyihil karim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bimu'jizatil Qur'anil azim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus orang tua kita, tokoh FS3G Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Sekjen FS3G Al-Mukarram wal Muhtaram wal Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom, para asatidah yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus lil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan al-mawa'idh al-hasanah, Adinda Al-Mukarram Al-Ustadz Fadli Rahman. Teriring juga mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah. Kita doain mudah-mudahan tahun depan udah undangan walimatun nikah. Jangan lama-lama jadi ustadz bujangan mah. Karena kalau jadi ustadz masih bujangan, ujiannya banyak. Sama kayak orang meninggal dunia masih punya utang, Pak. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan utangnya. Sorganya enggak jadi gara-gara utangnya belum dibayar. Tuh sama kalau ustadz belum nikah begitu. Mu'allaqatun, jadi terkatung-katung. Mudah-mudahan kita doain jadi ustadz mah jangan lama-lama jomblonya. Makin banyak anak-anak ustadz, insya Allah makin banyak anak-anak yang soleh dan solehah. Cuman jangan diterusin, makin banyak bininya ustadz, nah repot lagi. Jangan ditambahin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika membahas tentang peringatan maulid, beliau kemukakan dua hal. Kenapa kita bikin peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Beliau ingatkan yang pertama, bi anna hablata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun adiyun. Apa Pak? Ingat apakah agak nyampe rumah? Bahwa peringatan kelahiran Nabi itu amrun adiyun, perkara tradisi. Kalau tadi Ustaz Fadli pakai bahasa Inggris, saya juga pakai bahasa Inggris. Kita ada dikenal dalam hukum namanya local wisdom.
Do you understand? Lo udah yes aja dulu. Artinya apaan? Tuh amrun adiyun tuh kearifan lokal namanya. Peringatan maulid bukan amrun ubudiyun. Bukan perkara ibadah. Sebab kalau perkara ibadah waktunya muhaddad tertentu. Sholat tuh amrun ubudiyun. Jelas waktunya sholat subuh, jelas waktunya jam 4:15. Kalau jamaah ar-rahmah sholat subuh jam 6, namanya sholat subuh bukan? Sholat juga, cuman subuhnya kesiangan. Tapi saya dengar sih jamaah ar-rahmah emang tetangga saya tahu lah. Jamaah sini Masya Allah kalau 5 waktu ini masjid penuh jamaahnya. Pokoknya sampai keluar-luar Pak. Ya sampai keluar-luar. Di dalam nggak ada orang. Kenapa ini amrun adiyun? Maka urusan maulid nggak pakai waktu. Dia nggak ada waktunya Pak. Mau kapanpun maulid boleh. Maka tradisi masyarakat Indonesia yang namanya maulid, momen apa aja kan maulid. Nyunatin anak, maulid, betul. Kawinin anak, FS3G, nempatin rumah, gusuran rumah, maulid di mana? Rumahnya digusur. Amrun adiyun, perkara adat Pak. Karena ini amrun adiyun, anna al-amr al-adi la yahtaj ila dalil. Karena ini perkara tradisi, jangan nanyain dalil. Layak taju, nggak butuh dalil. Sekarang saya tanya, kenapa umat Islam tuh punya kebiasaan pakai songkok hitam? Ada dalilnya songkok hitam. Lah itu sholat pakai songkok hitam, ada dalilnya? Nggak ada. Lah orang amrun adiyun, ini perkara tradisi. Atau ada orang Betawi kalau nyunatin anak itu biasanya kalau di Betawi Jakarta suka ada diarak Pak. Marhaban biki ya habibi, marhaban, marhaban fi marhaban. Diarak tuh bocah sunat. Itu yang saya lihat ketika itu anak mau disunat diarak, pakaiannya dari dulu begitu aja Pak. Pakai gamis putih, pakai igel, pakai kacamata hitam punya engkongnya dipakai. Saya nanya, ada nggak dalilnya? Nah ini orang nanyain dalil mulu. Ini maulid mana dalilnya? Ini bikin Isra Mi'raj mana dalilnya? Lah itu orang Betawi nyunatin pakai kacamata hitam nggak pakai dalil Pak. Pertanyaan saya, itu bocah yang diarak kalau pakai kaos FBR boleh apa enggak? Boleh mah boleh, cuman nggak pantas doang. Ini amrun adim, nggak butuh dalil Pak. Jadi jangan tanyakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin maulid. Apakah imam yang 4 bikin maulid? Apakah sahabat Khulafaur Rasyidin bikin maulid? Kalau bikin maulid, kapan Sayyidina Abu Bakar ngundang majlis maulid? Gak perlu tanyain gituan. Amrun adiyun, perkara tradisi. Jadi kalau urusan tradisi Pak, selama kegiatannya bagus, contoh arisan RT, perlu dalil apa enggak Pak RT? Ada RT? Arisan RT pakai dalil nggak? Ya ayyuhalladzina amanu aqimu arisan RT. Ada dalilnya ada? Nggak perlu dalil. Kalau isinya arisan RT baca Al-Quran, isinya baca sholawat, isinya silaturahim, ada pahalanya Pak. Tadi kan kata guru kita sering banyakin sholawat, makin banyak sholawatnya makin oke. Tapi kalau arisan RT-nya dibuat majelis gaplek,
Kesal banget gaplek pakai majelis. Itu ada Pak orang bikin gaplek, kita majelis gaplek nyok. Ini kan penempatan yang nggak tepat namanya ini Pak. Atau arisan RT dijadiin tempat ngegibah berjamaah. Kira-kira tuh arisan RT ada pahalanya Pak? Nggak ada, karena isinya maksiat kepada Allah. Jadi urusan maulid nih, yang belum pernah maulid suruh hadir Pak. Apalagi yang teriak-teriak bid'ah kagak ada dalilnya, hukumnya haram. Sekali-sekali suruh hadir maulid. Adakah isinya acara maulid yang ada kemaksiatan di dalamnya? Isinya baca Al-Quran, isinya baca solawat, isinya dengerin ceramah. Insya Allah orang yang hadir di majlis maulid hidupnya tambah berkah. Insya Allah orang yang hadir majlis maulid kelak akan bersama Nabi kita Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang maulid intinya menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Apa Pak? Lo udah 5 kali maulid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Bima rawahu an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ulang lagi, anta ma'aman ahbabta. Ngaji awe ngajak apal tuh. Udah saya berkali-kali bilang maulid ini oleh-olehnya Pak. Hadisnya simpel banget, sengaja kalau saya bacain dari awal malah kagak pada apal. Ini ujung hadis doang. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita demen sama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kata Nabi, kelak di akhirat di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dah satu dulu aja poinnya. Poin kedua ntar kapan-kapan ketemu lagi. Yang minggu kemarin ketemu saya ngomong juga. Ini Ustaz Haji Ahmad Sekjen bukan main beliau. Saya udah bilangin lah, kemarin kan saya udah ngomong Sekjen, udah yarin ngomong aja lagi. Makanya karena saya hari ini ada kajian, maafin Adinda Ustaz Fadli. Ini udah kayak anak saya pas sama. Ini CS-nya adik saya. Jadi kalau di rumah manggil saya abang. Cuman di sini manggilnya ya terserah dia dah. Sama kayak Ustaz Fajar, manggil di rumah abang, di sini manggilnya kiai. Sudah tawarin berdua nih Pak, mau manggil abang, mau manggil abi. Tinggal milih manggil abang, mau manggil abi coba. Kalau manggil abang berarti jadi abang mulu, manggil abi jadi mertua. Mau apa kagak? Saya kata gitu. Nah iya masa mantunya ustad bukan ustad. Saya udah tawarin masih pada melengos begitu Pak. Ya doain biar saya punya mantu ustad juga. Dan mudah-mudahan juga nih ustad-ustad kita punya bini yang apal Quran. Lah anak saya hafal Quran, tenang aja saya Fadli. 30 juz, mutqin. Kalau urusan cakep lihat aja bapaknya. Doain kita baca Fatihah, mudah-mudahan FS 3G tetap istiqomah. FS 3G tetap barokah. Bahkan insya Allah dengan doa-doa kita dan istiqomah kita, Allah akan kasih pertolongan buat kita semua. Al-Fatihah ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.